Bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Minasan, ohayou gozaimasu. Watashi no channel yakoso. じゃあ皆さんはお元気ですか？元気だね。よかった。人元気じゃないがいたら、0時にね、薬を飲むを忘れないでくださいね。じゃあ皆さん, di tugas kali ini saya akan menceritakan tentang hal yang membuat saya pernah jatuh kayak terpuruk gitu ya, down, dan bisa bangkit lagi seperti sekarang. Mari masuk ke ceritanya. Hai semuanya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Dinda. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, dan juga saya adalah satu-satunya anak perempuan di keluarga saya. Mungkin bagi sebagian orang berpikir kalau saya pasti dimanja ya, tapi katanya tidak, tentu saja tidak seperti itu. Memang ada sedikit perbedaan kelakuan antara anak laki-laki dan perempuan. Tapi orang tua saya justru mengajarkan saya untuk menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Suatu hari saat saya duduk di bangku kelas 5 SD, saya mendapatkan kabar bahwa adik laki-laki saya telah lahir, dan sejak saat itu saya mulai berhenti untuk bermanja-manja karena saya sadar sekarang saya adalah menjadi seorang kakak. Dan waktu berjalan begitu cepat, adik saya tumbuh menjadi anak yang sehat dan baik walaupun sedikit aktif. Dan saya pun tumbuh menjadi seorang remaja yang sehat setelah mulai menyukai berbagai kegiatan akademik. Namun, ada satu hal yang sempat membuat saya sedikit terpuruk. Saya sering dibanding-bandingkan secara fisik oleh orang-orang di sekitar saya. Mereka mengatakan bahwa saya hitam, dekil, gendut, berjerawat, dan ya hanya karena saya sering ikut kegiatan olahraga di lapangan. Dan ucapan-ucapan seperti itu tentu saja membuat saya sedih. Saya menjadi tidak percaya diri dengan penampilan saya sendiri. Bahkan untuk keluar rumah saja saya merasa takut dan tidak nyaman, karena beberapa orang bahkan memandang saya dengan tatapan sinis. Lalu mereka mengatakan hal-hal seperti, saya kok hitam banget sih, kayak kok banyak jerawatnya, kok gendutan, dan masih banyak lagi. Sejak memasuki masa SMA, saya memutuskan untuk merantau sekolah. Saya ingin jauh dari lingkungan yang toksik ini, dan ternyata keputusan itu membawa saya ke tempat yang jauh lebih baik. Saya menemukan lingkungan yang baru, yang nyaman, dengan orang-orang yang baik, yang mendukung. Dan seiring bertambahnya usia saya mulai menyadari bahwa apa yang dulu saya anggap sebagai kekurangan
sebenarnya adalah bagian dari proses saya untuk menjadi lebih kuat. Saya belajar bahwa standar kecantikan orang lain tidak seharusnya menentukan nilai diri saya. Apa yang mereka katakan dulu memang sempat melukai, tapi nggak lagi menentukan siapa saya hari ini. Sekarang saya lebih menerima diri saya sendiri dalam keadaan apapun itu. Saya mulai memahami bahwa setiap orang punya keunikan masing-masing dan tidak ada satupun standar yang bisa memaksa semua orang untuk menjadi sama. Mereka semua wanita itu mempunyai daya tarik dan kecantikannya versi mereka sendiri kayak. Dan perjalanan ini memang nggak mudah, tapi justru dari situlah saya belajar untuk berdiri lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih menghargai diri sendiri. Dan untuk kalian yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal yang sama, kalian gak sendiri, nggak apa-apa, tenang. Kalau pernah merasa tidak percaya diri, merasa berbeda, atau terluka karena ucapan orang lain, itu semua adalah bagian dari proses untuk kita menjadi lebih kuat lagi. Dan percayalah, suatu hari nanti kalian akan melihat diri kalian sendiri dan berkata, ya aku sudah sejauh ini, kayak aku udah sejauh ini, kayak aku bangga dengan akhirnya aku bangga dengan diri aku, kayak apa ya, kayak karena pada akhirnya yang paling berhak menentukan nilai diri kita adalah diri kita sendiri, bukan? Dan untuk menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, sejak kecil saya sudah terbiasa melakukan banyak hal sendiri, mulai dari hal kecil sampai hal yang cukup besar untuk anak usia saya pada saat itu mungkin terlihat biasa saja, tapi dari situlah saya belajar banyak hal seperti tanggung jawab, disiplin, dan bagaimana cara saya menghadapi masalah tanpa harus selalu bergantung pada orang lain. Ya, walaupun kadang terasa berat, tapi percayalah semua itu adalah proses untuk membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi saya saat ini, dan menjadi satu-satunya anak perempuan di keluarga juga membuat saya banyak belajar, memahami banyak perbedaan baik dari cara berpikir maupun cara menghadapi situasi. Dan saya tidak selalu dimanjakan, justru saya sering dituntut untuk bisa lebih dewasa dan mengerti keadaan. Dan dari perjalanan itulah saya mulai menyadari bahwa setiap orang punya cerita dan prosesnya masing-masing. Dan saya bangga dengan diri saya yang sekarang karena saya akhirnya bisa melewati semua itu dengan baik. Dan bisa sampai saat ini gitu loh. Dan kedepannya saya ingin terus berkembang menjadi lebih baik, menjadi yang lebih baik, dan bisa membanggakan orang tua dan keluarga saya. Ya, minasan, まとめとして、私は家族の中で一人だけの女の子として、たくさんのことを学びました。甘やかされないことは愛されていないという意味ではありません。両親は私に自分でできる人になってほしいと思っています。私は小さい時からいろいろなことを一人でします。
それで努力することや責任を持つことを学びました。時々疲れたり難しいこともあります。でもさ、私は諦めません。そしていつも頑張ります。いろいろな経験から私は自分のことが分かってきました。いいところとまだ足りないところも分かります。それでもっと良くなりたいと思います。私は全ての経験は大切だと思います。無駄なことはありません。だからこれからも頑張ります。そして自分の夢を叶えたいです。将来、私はもっといい人になりたいです。そして家族を喜ばせたいです。周りの人の役に立ちたいです。じゃあ、そして私はいつも新しいことを勉強したいです。間違えても大丈夫です。そこからまた学びます。私は少しずつ強くなりたいです。そして自分を信じたいです。どんなどの時でも前に進みます。でも私はまだまだ学ぶことがたくさんあります。毎日少しずつ、でも前に進みたいです。困難な時でも諦めずに頑張ります。経験から大切なことを学びました。これからも自分を成長させたいです。夢に向かって一歩ずつ歩いていきます。そしてどんな問題があっても逃げません。いつも前を向いて頑張ります。小さなことでも大切にしたいです。毎日の経験を大事にします。私は自分の未来を信じています。そしていつか夢を叶えたいです。これからもいろいろなことに挑戦したいです。どんなことがあっても自分を信じて進みます。そしてもっと強く優しい人になりたいです。家族に感謝の気持ちを忘れられません。じゃあ皆さん、最後に私はこれからも頑張ります。夢のために諦めずに続けますね。ありがとうございました、皆さん。じゃあ皆さん、最後まで見てくれてありがとうございましたね。私の話から少しでも何か感じてもらえたら嬉しいです。これからも夢に向かって頑張ります。応援よろしくお願いいたします。バイバイ。次、私の宿題を待っていてね。じゃあまたね。バイバイ。